Selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman terkasih. Apa kabar teman-teman teruna semua? Pasti baik-baik aja dong. Oh iya dong. Oke, di saat ini ada Kak Inat Iya. dan juga saya sendiri Kak Levi. Levi. Dan di sini juga akan menyampaikan sedikit dari renungan firman Tuhan pada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di hari ini. Nah, dan di saat ini juga Kak Inat kita akan membaca pada pembacaan Dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Iya, Teman-teman persiapin dulu. Kalau udah teman-teman persiapin, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga sampai pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Sertailah kami dan bimbinglah kami sehingga kami dapat mengerti dan memaknai isi dari firman-Mu dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Inat. Ya teman-teman, di saat ini pembacaan Alkitab kita terambil pada Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Oke, Kak Inat boleh dibaca. Oke. Adik-adik buka ya, teman-teman buka Alkitabnya, kakak akan bacain. Kejadian 31 ayat 43 sampai yang ke-50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi tubuh. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Inilah sebabnya timbunan yang dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya menjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku ini, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Iya. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, demikian pembacaan Alkitabnya. Jadi kita punya judul pembelajaran di saat ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Yang di sini dalam IHMPT judul pembelajarannya adalah Yegar Sahaduta. Oke, di sini Sahaduta, maaf. Sahaduta ya. Oke, di sini aku akan membacakan sedikit dari ulasan dari IHMPT ini supaya teman-teman juga bisa memahami atau maknai, bisa lebih mengerti lagi. Oke, di sini akan baca dia punya 7 pembelajaran khususnya. Yang pertama, memahami pengajaran dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Dan yang kedua, memahami makna Yegar Sahaduta. Yang ketiga, memahami bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Yang keempat, bertekad untuk hidup saling mengasihi dan tidak melakukan perbuatan jahat terhadap sesama. Itu tujuan pembelajaran khusus untuk kelas TK. Dan yang tujuan untuk pembelajaran khusus Dwi, di sini juga ada 4. Yang pertama, memahami pengajaran dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Yang kedua, memahami makna Yegar Sahaduta. Yang ketiga, memahami bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Yang keempat, bertekad untuk hidup saling mengasihi dan tidak melakukan perbuatan jahat terhadap sesama. Iya, di sini dalam pendahuluannya adalah berdasarkan kesaksian kitab Kejadian, Yakub 3 kali mendirikan 3 tugu di tempat yang berbeda. Di mana itu, Kak? Yakni yang pertama tugu di Betel,
tugu yang didirikan Yakub pada saat ia lari meninggalkan rumah orang tuanya. Terus yang kedua, tugu di Mispa. Tugu yang didirikan Yakub sebagai tanda perjanjian antara dirinya dan Laban. Laban memberi nama tugu ini Yegar Sahaduta. Dan yang ketiga, tugu di Betlehem. Tugu yang didirikan Yakub di atas kubur Rahel. Kemudian dalam pembahasannya, pemahaman teksnya, Alkitab menyaksikan bahwa setelah 20 tahun Yakub tinggal dan bekerja di rumah Laban, Yakub pun menjadi sangat kaya. Ia memiliki banyak harta, kambing domba, unta, keledai, budak laki-laki, dan budak perempuan. Keberhasilan Yakub membuat iri dan marah anak-anak Laban. Bahkan mereka menuduh bahwa Yakub telah mengambil harta ayah mereka. Situasi ini membuat Yakub merasa tidak nyaman. Dan ditambah lagi, sikap Laban kepadanya tidak lagi seperti yang sudah-sudah. Nah, di tengah situasi ini datanglah firman Tuhan kepada Yakub dan menyuruhnya untuk kembali pulang ke negeri nenek moyangnya. Bahkan Tuhan berjanji akan menyertai Yakub. Yakub pun memutuskan untuk mengikuti perintah Tuhan. Yakub dan kedua istrinya pergi dengan membawa segala harta miliknya, meninggalkan Laban yang saat itu sedang pergi menggunting bulu domba. Setelah 3 hari, Laban pun mendapat kabar tentang kepergian Yakub. Ia pun segera mengejar Yakub, dan setelah 7 hari perjalanan, ia berhasil menyusul Yakub di pegunungan Gilead. Pada malam itu, dalam mimpi, Tuhan memperingatkan Laban untuk tidak mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Keesokan harinya Laban pun bertemu dengan Yakub. Sempat terjadi perselisihan di antara mereka. Karena Laban menuduh Yakub mencuri terafim miliknya. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Yakub mengizinkan Laban untuk memeriksa seluruh barang yang dia bawa. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel lah yang mencuri terafim itu. Laban mencari dengan teliti ke seluruh kemah, tetapi ia tidak menemukan terafim itu. Merasa telah dituduh secara tidak adil, hati Yakub pun menjadi panas dan sangat marah. Yakub pun mengungkapkan kekesalan yang selama ini ia pendam dalam hatinya. Kemarahan Yakub membuat Laban menjadi lemah. Lagi pula, segala yang dikatakan Yakub benar adanya. Akhirnya Laban memutuskan untuk berdamai dengan Yakub, dan segala tanda perjanjian damai Yakub mendirikan sebuah tugu. Oh, jadi berarti ini ya Kak, si Yakub sama Laban tuh sebelumnya dia ada perselisihan ya Kak? Ya, mereka ada perselisihan. Jadi pada saat itu Laban itu kalau mau dibilang dia pemilik tanah atau pemilik rumahnya. Oh, jadi si Yakub itu iya, dia bersama sama di Laban itu ya, sama-sama tinggal Laban. Tinggal dengan Laban. Anggap saja kayak gimana ya? Kayak dia ini Laban ini dia adalah seorang tuan yang memiliki rumah segalanya, sehingga Yakub ini hanya tinggal bersama Laban. Tetapi karena Yakub ini dia sangat apa ya, kalau mau dibilang dia sangat rajin atau sangat bisa dalam mengelola apa yang ada dalam. Laban punya rumah sehingga dia akhirnya berhasil. Dia bisa memiliki yang tadi adalah harta, kambing domba, unta, keledai, budak laki-laki dan budak perempuan, sehingga yang terjadi adalah keirian dari si Laban itu. Si Laban itu yang tadinya Laban dari Kak, bukan si Laban, si Laban partner. Oh, si Laban, iya benar juga sih. Maaf, Laban. Nah, benar juga tuh. Jadi anak-anak Laban ini sampai pikir, lu kerja di rumah gua kok. Iya. Lunya kok yang makin kaya, bukan kita yang kaya. Jadi irilah si Laban ini. Irilah si Laban ini. Si Laban. Oke. Nah, kemudian Laban sangat marah dan sangat tidak suka dengan Yakub ini. Sehingga Yakub kayak mendapatkan suatu firman dari Tuhan untuk pergi, tinggalkan dan kembalilah ke rumah nenek moyangnya yang terdahulu. Dan di saat itu juga Yakub pun akhirnya, oh iya deh, daripada di sini gua dikata-katain, gua di ini, daripada ini
oke, gue bawa deh anak-anak beserta istri ikut dah pulang. Oke, pulang. Pada saat itu juga Laban pun tidak mengetahuinya kan. Nah, dari situ kemudian di sini dibuatlah tubuh itu ya. Iya, dibuatlah tubuh. Tubuh yang namanya itu kalau di bacaan kita itu yang namanya menjadi judul perikop kita nih. Perikop ya. Yegar Sahaduta. Nah, tubuhnya itu dibangun sama antara Yakub sama Laban sebagai tanda perjanjian dia, Kak. Iya. Perjanjian dia untuk mereka bisa berdamai lah satu sama lain. Nah, tapi di satu hal si Yakub menamainya dengan Galet. Galet apa tuh, Kak? Kalau nama dari Galet itu, Kak? Galet itu adalah yang berarti timbunan batu yang menjadi saksi. Itu yang Yakub menamainya. Selain Yegar Sahaduta. Nah, balik lagi sebelum menjadi Yegar Sahaduta ini dikarenakan Laban mengikuti, ya kan? Laban mengikuti Yakub berapa malam itu ya tadi? Pokoknya iya. Jadi mengikuti akhirnya dapatlah. Iya. Ketemu dengan Yakub di tempatnya, kesusul. Nah, kemudian pada saat itu juga Laban ingin bilang bahwa ada yang kamu ambil dari aku, yaitu tadi apa? Terafim. Ya. Jadi pada saat itu juga dia menuduh Yakub bahwa dia mengambil itu, mencuri ya, Kak? Iya. Ibaratnya kalau kata teman-teman sekarang. Iya, mencuri terafim milik Laban. Nah, pada saat itu juga Yakub dengan menahan, orang mungkin tahan emosi nih ya. Ya udah, kalau nggak percaya silakan periksa apa yang ada dalam kemah saya ini, silakan diperiksa, kalau ada oke. Tapi dapatan adalah Laban tidak mendapatnya. Dan di sini pun pada saat si Laban menuduh itu, Yakub pun merasa marah dia. Karena dia tidak merasa, karena bukan dia nggak melakukan hal yang dituduhkan oleh si Laban itu kan. Iya, pastinya. Siapa juga sih yang kalau misalnya gua nuduh lo ya, kalau misalnya lu contohnya ngambil penal gua, terus gua periksa atasnya, kalau penal gua nggak ada, adanya di teman-teman yang lain. Pastinya ya dalam hati kan memang kita kelihatannya senyum ya ini, tapi bilang lu menuduh aja lo. Nah, padahal di sini balik lagi yang mengambilnya adalah Rahel. Nah, di sini akhirnya Yakub pun mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya, emosinya. Sehingga dia benar-benar marah kepada Laban dan sangat emosi. Tetapi dari sini Laban memutuskan untuk berdamai juga dengan Yakub karena dia tahu salah. Oh iya, gue salah nih. Gue udah nuduh bahwa Yakub ini udah ngambil terafim gue, tapi kenyataannya enggak, yang ngambilnya adalah Rahel. Oke, gue mau berdamai. Dan di saat itu juga mereka membuat apa tadi? Tugu. Sebagai tanda perjanjian perdamaian antara Yakub dengan kepada Laban sama Laban itu. Nah, tapi Yakub ini tugu ini bukan sembarang tugu, Kak. Tugu ini punya makna tersendiri, Kak. Maknanya apa? Dia itu adalah lambang-lambangnya lagi, Kak. Enggak sekedar dia hanya perjanjian dari si Yakub sama Laban, tapi ada makna lain yang melambangkan melalui tubuh itu. Nah, yang pertama itu awal kehidupan baru, Kak. Nah, jadi kenapa awal kehidupan baru? Karena di sini dikatakan Yakub dulu tuh bukan siapa-siapa, Kak. Dia dulu orang miskin. Cuman kayak tadi Kakak udah jelasin juga, Yakub tuh sekarang dia banyak hartanya, banyak berkat lah yang Tuhan berikan. Nah, itu sebagai salah satu ungkapan syukur dia juga, tanda bahwa dia telah menjadi orang yang sukses, orang yang kaya raya. Tidak seperti waktu dulunya lagi, tapi sekarang udah semakin lebih baru lagi, semakin lebih sukses. Tapi itu juga bukan sekedar hanya mengalahkan diri dia sendiri, Kak, pasti dengan pertolongan Tuhan. Nah, terus yang kedua itu di awal kehidupan baru itu, tanda awal kehidupan baru itu, Yakub itu dulunya hidup sendiri dalam pelariannya, Kak. Nah, tapi sekarang dia udah kembali. Tadi Kak Adas juga, dia kembali ke tempat nenek moyangnya, bersama kedua istri dan anak-anaknya. Nah, dan juga Yakub yang dulunya adalah pekerja di rumah Laban, sekarang bebas, Kak. Bukan menjadi pekerja lagi. Dia
bersukses lah. Sukses ya. Nah itulah makanya si Laban itu dia Si Laban. iri hati. Iya. Nah terus lambang kedua Kak dari tubuh yang namanya Yegar Sahaduta ini Kak, Iya. itu pengakuan iman Yakub Kak. Iya, nah. Apa pengakuan iman Yakub? Yang pertama karena apa? Dengan pertolongan Tuhan, Yakub selamat dari rencana jahat si Laban itu. Dari si Gitu. Laban. Karena yang tadi Kakak Iya. jelasin juga, dia mendapat ilham nih. Iya. Mungkin melalui firman Tuhan, ya kan? Iya, nah. Tadi Kak Levi bilang melalui firman Tuhan, Yakub ditegur untuk kembali ke nenek moyangnya, daerah nenek moyangnya, kampung halamannya. Iya. Untuk apa? Untuk dia mungkin di tempat Laban ini dia merasa tidak nyaman Iya, kan? tertekan pastinya ya. Tertekan, apalagi Udah dituduhkan segala sesuatunya ke dituduhkan, dia. itu pasti nggak baik kan Iya. Kak? Nah kayak gitu. Nah terus juga penyertaan Tuhan Kak, itu salah satu keberhasilan Wah, dia. itu wah. Luar biasa Kak. Penyertaan Tuhan, dia meraih keberhasilan dan kesuksesan atas kehidupannya si Yakub ini. Nah dan juga Allah selalu memperhatikan dia Kak. Yakub ini dia jadi payah, kerja keras Kak. Iya, benar sekali. Walaupun mungkin dia merasakan kesengsaraan, menderita, tapi dia tetap bersyukur Kak. Pastinya. Sehingga itu dia percaya Tuhan pasti selalu menyertai dia, menolong dia gitu. Nah terus yang lambang ketiga lagi Kak dari tiga ini, itu komitmen untuk mengasihi. Kenapa mau komitmen untuk mengasihi? Di sini di tubuh ini si Yakub berjanji nih, dia mau mengasihi istri-istrinya. Yang kayak tadi dia udah berjanji sama si Laban. Iya. Dia setelah dia pergi, dia mau berkomitmen untuk mengasihi istri-istrinya. Dan keempat, batas untuk tidak berbuat jahat. Jadi batas ini nih, tubuh ini Iya. terakhir gitu. Nah, Untuk dia tidak berbuat jahat lagi Kak. Gitu. iya. Nah. Berarti ada 4. 4 yang melambangkan dari bukan sekedar tubuh doang, tapi ada maknanya di balik tubuh itu Kak. Iya, nah. Jadi apa nih yang bisa kita ambil Kak buat teman-teman Taruna? Nah, Dari jadi bacaan kita ini Kak. kalau menurut kakak sendiri sih, dari Laban dan Yakub ini kalau misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita bisa ambil contoh seperti hidup adik kakak, dalam keluarga. Ya. Terus bagaimana kita saling menyayangi, saling mengasihi, sehingga tidak ada yang namanya iri hati antara adik dan kakak. Ya. Nah, mungkin juga pasti ada teman-teman Taruna yang bertanya, Kak, kok Laban ini kok dia mau juga ya untuk mau apa sih orang bilang mau baikan lagi sama Yakub setelah apa yang dia lakukan, setelah apa yang dia tuduhkan segalanya itu, akhirnya dia dengan sadar sendiri, akhirnya dia minta maaf sendiri ke Yakub. Itu kira-kira apa yang membuat Laban ingin minta maaf selain dari kesalahannya itu? Mungkin karena dia merasa Laban ini dia udah tinggal sama-sama Yakub, sudah sama-sama hidup bersama-sama dengan apa yang didapat oleh Laban dari awalnya memang udah sukses ya kalau mau dibilangnya. Sehingga Yakub ini adalah orang biasa dari pelarian. Benar. Apalagi Yakub ini posisinya dia bekerja. Nah, dari pelarian dia bekerja, sehingga dia Yakub nih kayaknya mesti gue tolong, mungkin dengan cara tinggal di rumah bareng. Ya udah, kita kerja sama-sama supaya lo juga bisa menghasilkan sukses sama apa yang gue dapat di saat ini. Contohnya kehidupan Laban bisa sama dengan Yakub. Mungkin dari situ juga ya Laban berpikir, mungkin selama ini gara-gara mungkin karena anak-anaknya juga ya, anak-anaknya sampai bilang, kok dia bisa memiliki semuanya, sedangkan dia bekerja ada di rumahnya Laban. Nah, mungkin dari situ dia berpikir, gua udah bawa dia, anggapnya ya, gua udah bawa dia di rumah ini, tetapi kok gua malah mengecilkan dia. Seharusnya gua harus merangkul dia sehingga apa yang gua dapat dia juga bisa merasakan sama. Nah itu Kak. Nah, jadi untuk kita penerapan dari Kak ini apa nih Kak yang bisa kita ambil? Kalau itu yang tadi Kak, yang pertama yang tadi melalui kehidupan dalam keluarga, saling mengasihi, terutama sama adik kakak ya. Iya. Benar. Ini adik kakak saling bantu banget nih kalau kita Taruna.
banyak tuh pasti kan banyak teman-teman turunan ya. Kalau kita tanya, ada nggak yang misalnya di rumah sering berantem sama adik Iya. kakak, bet angkat tangan banyak. Ini kan dia sering ini, kakak aku Ada sering juga ini. malu kak, Nah itu. karena di PT ada adiknya juga kak. Nah itu kadang-kadang suka begitu. Bilang kata males ada kakak gue lagi. Iya kan? Terus nggak, gue nggak mau ikut. Ada adik gue di sini juga. Nah sebenarnya kalau buat aku sendiri ya, buat aku sendiri sebenarnya itu satu hal yang sangat baik, dimana kita bisa yang biasanya di rumah tapi ke gereja pun bisa sama-sama. Iya benar. Selain dengan mama papa, tapi kan sebenarnya kan kita bisa, oh iya ternyata ini ada adik gua, ada kakak gua, nggak apa-apa lah kita pergi sekolah minggu sama-sama. Apa karena daripada di rumah kita nonton kartun yang enggak, terus kakaknya pergi atau adanya yang pergi tinggal di rumah, ya percuma kan, hari minggu nggak dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita bisa saling mengajak, sama saling mengasihi adik dan kakak. Saling ngasih itu yang pertama. Terus apalagi kak yang bisa buat dari Kandi? Terus kalau dalam kehidupan sosial teman-teman corona ya, kalau dalam kehidupan sosial corona mungkin kita segala sesuatu tuh mesti dari awal. Contohnya dalam belajar. Kalau kita belajar semakin giat seperti Yakub, pastinya kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Sehingga apa yang kita lakukan juga, itu Tuhan selalu bilang, oh ternyata anak teruna ini sungguh-sungguh dalam belajar. Tuhan pasti akan menyertai apapun teman-teman yang melakukan, teman-teman pelajari di sekolah maupun di lingkup bermain. Dalam lingkup sekolah mungkin belajar yang dulu nilainya jelek, kita tahu kita dapat nilainya ini aja. Tapi ketika kita segala sesuatu mengimani melalui Tuhan lalu kita giat, pastinya Tuhan akan bilang, udah nih, udah saatnya lu naik nih, udah. Gue rasa lu udah harus naik nih. Tuhan pasti akan mendorong dengan cara kita memiliki akal pikiran. Nah, dari situ kita yang darinya dulunya anaknya. Contohnya ya, kalau di sekolah malas, kita tidak ingin tahu apa-apa. Ketika kita ingin sesuatu tapi kita tidak dapat, kalau malas mau dapat apa kak? Benar tuh kak. Apalagi kita hanya diem doang. Nah, berdoa juga minta tolong Tuhan enggak. Iya. Baca firman Tuhan juga enggak. Tuh. Nah dari situ pastinya teman-teman pasti berpikir ya, oh iya berarti selama ini apa yang aku lakukan atau kita lakukan itu salah ya. Kita kalau inginkan sesuatu pasti harus dengan ada usaha kerja keras, dan itu pun juga berdoa minta tuntunan serta penyertaan Tuhan. Nah di saat itu juga pasti teman-teman ada deh halangannya pasti. Ketika teman-teman di atas tuh bukan berarti teman-teman udah aman nih. Oh ternyata gue nih di sekolah udah ranking 1, tapi pasti ada teman-teman yang namanya ini yang tadi ada bilang iri hati. Iri hati, benar. Pastinya ada. Lo cari muka sama guru akhirnya dapat ranking 1 di sekolah. Lalu akhirnya kita dijauhkan kan. Benar. Nah sebenarnya dari masalah-masalah kayak begini kita nggak perlu takut. Kenapa kita mesti takut? Nggak perlu. Karena apa yang kita lakukan itu semua adalah penyertaan dari Tuhan sendiri. Jadi apa yang kita dapat dari Yakub kita ambil baiknya. Usaha, kerja keras, pasti akan ada hasilnya. Begitupun kalau untuk ambil dari labanya mungkin dia udah dari awalnya ya. Jadi kita nggak perlu ambil lagi. Tapi kalau kita ambil dari Yakub ini banyak dalam lingkup belajar atau bersosial dengan teman-teman. Contohnya yang di kakak-kakak sekarang ini. Mungkin dulu kita mungkin nggak mungkin berani bicara kayak gini ya. Iya. Pastinya ketika kita berani bersosial, berani bicara, kita bukan berarti kita tahu enggak. Kita harus bisa kayak bersosialisasi sama yang lain supaya kita mempunyai lingkungan yang baik. Tetapi kita harus tahu juga mana lingkungan yang tidak baik, mana yang tidak baik. Benar banget kan. Mungkin kalau dari kakak ya. Iya boleh. Dari pembacaan kita tuh kita bisa bilang sih buat kakak-kakak juga, Iya, buat teman-teman turunnya juga. Yang tadi Kak Levi juga udah sebutin untuk pertama saling mengasihi kan. Iya. Nah terus yang kedua tadi apa kak? Ini dalam bersosial. Benar, bersosial. Bersosialisasi ya. Tapi khususnya itu di sekolah. Iya di sekolah. Ya. Nah terus kakak tambahin lagi nih yang ketiga dari Yakub ini, dari yang baca kita ya Yakub. Ya. Apa yang kita bisa ambil? Tadi yang kakak udah bilang juga ini melambangkan apa? Awal kehidupan baru Yakub. Yang dulu Yakubnya dia hanya orang miskin, sekarang dia menjadi orang yang kaya, orang yang sukses. Nah
itu bukan karena apa, bukan hanya kekuatan diri dia sendiri, bukan hanya kemampuan diri dia sendiri, tapi karena pertolongan Tuhan juga, karena melalui firman Tuhan yang didengar dan juga apa, kerja kerasnya itu dia. Orang yang telah berorang bekerja dan berdoa, Kak. Dia tidak hanya mengalahkan dirinya sendiri, tapi dia mengalahkan pertolongan Tuhan. Nah, dan juga apa yang keempat nih, dia meyakini bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai dia, Kak. Pastinya. Dimanapun itu dia yakin dan percaya Tuhan masih menyertai dia. Dia nggak berpikiran diri dia kecil, diri dia nggak mampu, diri dia miskin, enggak, dia nggak mikir itu. Cuma dia terpercaya Tuhan menyertai dia nih. Tuhanlah penolongnya. Iya. Tuhan pasti memimpin dia, menuntun langkah dia. Sehingga itulah keyakinan dia membuat si Yakub ini bisa menjadi sukses. Dia bisa kembali ke kampung halamannya dengan apa? Dengan kebanggaannya. Dia udah memiliki ibaratnya orang yang kaya, orang yang memiliki segalanya gitu. Dia lagi ngerantau, balik-balik lagi udah aja. Ini lagi gue udah apa yang udah gue punya ini udah balik lagi. Ini setidaknya pada saat kembali lagi itu dia udah memiliki segalanya. Benar. Nah itu kalau dari kakak. Jadi buat teman-teman, buat kakak juga, kita punya rencana buat masa depan kita. Kita punya cita-cita ingin sukses kan, Kak? Benar. Bagi adik-adik nih yang teman-teman yang misalkan baru lulus SMA atau lulus SMP, dia punya rencana mau lanjut kemana. Iya. Nah, kita jangan merasa diri kita kecil, jangan merasa diri kita nggak mampu. Benar. Nah, kita harus ingin percaya Tuhan adalah penolong kita, penolong hidup kita, dan Tuhan masih menyertai setiap langkah kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan kita yang kita inginkan. Orang yang berdoa dan bekerja. Jadi bertekad untuk hidup saling mengasihi dan tidak melakukan perbuatan jahat terhadap sesama, itu sangat penting ya, teman-teman. Saling mengasihi dan saling memaafkan, Kak. Dan saling memaafkan, sehingga jadi pelajaran buat kehidupan teman-teman Teruna sekalian. Nah, mungkin kayaknya itu sedikit dari renungan itu udah ya, udah cukup, udah tersampaikan ya. Semoga teman-teman apa yang kita sampaikan, apa yang teman-teman baca dan dengarkan bisa teman-teman terapkan, bisa menjadi pedoman buat menjalani setiap kehidupan teman-teman, terutama untuk meraih masa depan teman-teman. Ya. Gitu, Kak. Sekian, terima kasih. Mungkin Kak Levi bisa tutup dalam doa. Ya, mari teman-teman, ada satu dalam doa. Berdoa mulai. Ada lagi ucapan syukur kepadamu Bapa, terima kasih Tuhan karena begitu besar cinta dan kasih setiamu Tuhan. Sehingga di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPB Kinasi di saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya apa yang kami baca mampu tertanam dalam hati dan pikiran kami dan mau melakukannya dengan kehidupan kami dari hari lepas hari. Kiranya Tuhan selalu menyertai teman-teman Teruna yang mungkin sekarang ada di rumah. Tuhan memberikan kesehatan yang lebih baik lagi sehingga teman-teman dilindungi, akan selalu menjadi berkat dalam segala hal Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk teman-teman pelayan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati teman-teman pelayan di saat ini juga Tuhan, yang terkhususnya ada Kenneth dan Kak Levi yang di saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan selaku pelayan Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Oke. Sekian dengan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Shalom. Shalom.